orang lain nggak kepikiran gitu loh. Gimana? Sudah? Gimana? Oke ya? Sip, tuntas ya. Terakhir tadi pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Oh ya, pertanyaannya tadi ini tentang ini, kalau naskah yang dikirim gitu ya, kosakatanya ini berantakan. Jadi kadang namanya menulis nih kita nggak perhatiin nih, apa mungkin titik komanya atau tata bahasa gitu ya, kita ini nggak pakai grammar deh, suka-suka kita nulis gitu. Nah ini gimana menyikapinya? Terus berikutnya untuk memperkuat tokoh gitu ya. Bagaimana sih triknya dan caranya kalau kita menulis novel, otomatis kan tokoh yang kita tulis itu dari cerita tersebut kan harus menarik nih, harus bisa ingat gitu sama pembaca. Nah ini gimana caranya menonjolkan ini? Untuk pemilihan kosakata dari penulis ya, selama kami setahun menjalankan bisnis penerbitan ini, kami banyak menerima naskah yang memang kadang banyak sekali kelemahan dari pemilihan katanya. Jadi saya sama istri saya kebetulan yang jadi editor ya, karena suka heran sendiri gitu loh. Ini kok nulisnya nggak beraturan, atau nulisnya kayak mobil nggak ada remnya gitu. Jadi dari awal sampai akhir nulis terus nggak ada paragraf pembuka, nggak ada jedanya gitu loh. Jadi kita pembaca itu jadi kayak lelah. Nah dari kita Mozaik memberikan fasilitas editing. Jadi kita nggak hanya sekedar menerbitkan aja ya, kita punya tanggung jawab bagaimana kita bisa mengemas naskah yang mungkin awalnya berantakan, kita bikin lebih menarik gitu. Dari segi kosakata maupun dari segi cerita maupun dari segi pengemasan. Jadi nggak perlu khawatir kalau naskahnya berantakan, akan kami terima dan kita akan coba edit agar lebih menarik. Di Mozaik ini kan kita penerbitan indie, jadi nggak ada seleksi naskah sebenarnya. Jadi Mbak E mau menerbitkan novel monggo, mau nerbitin curhatannya boleh, mau nerbitin puisi juga bisa, atau mau nerbitin kumpulan-kumpulan ceritanya juga bisa. Masakan? Oh bisa, resep masakan. Oh kami bakal punya nerbitin buku diktat kuliah. Buku diktat kuliah. Oh iya. Jadi kita jurnal gitu ya? Seperti jurnal gitu. Ya kayak buku-buku kuliahnya tebel gitu. Padahal kita kan digeraknya di fiksi ya, tapi karena ada dosen yang pengen nerbitin sendiri buku kuliahnya, buku bahan ajarnya, ya udah kita bantu gitu loh. Jadi kita memang sesuai dengan logo kami ya di sini yang sebuah huruf M yang terdiri dari balok-balok berwarna-warni. Nah ini sebuah filosofi dari Mozaik di mana kami ingin menjadi penerbit yang menjadi wadah bagi semua penulis, baik dari segi fiksi, non fiksi maupun berbagai aliran cerita yang lain. Itu Mbak Esba itu. Oke. Isi ini sama si roti gitu. Buat yang para pengunjung yang ingin bergabung kami persilahkan. Karena masih ada ini ya, waktunya masih ada kan ya, jadi bisa langsung bergabung. Dipersilakan ya, buat silakan bergabung bagi pengunjung yang lain gitu ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua tadi tentang ini penguatan tokoh. Oh ya, penguatan tokoh. Untuk penguatan tokoh itu berhubungan dengan cara bagaimana kita bercerita. Kalau saya sendiri di novel kedua yaitu Partisi Hati, di situ ada tiga tokoh. Nah, untuk bisa memperkuat tokoh itu agar lebih menarik dan meyakinkan pembaca, saya sarankan memakai point of view orang pertama. Sebenarnya tadi point of view orang pertama. Point of view orang pertama itu dimana kita sebagai penulis membuat narasi bahwa yang seolah-olah yang berkata itu adalah penulisnya. Misalnya begini ya. Di paling awal kita tulisnya pagi ini aku merasa galau karena ya bla 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 gitu. Pokoknya kita memakai kata itu saya atau aku. Nah itu point of view orang pertama itu sangat efektif sekali bagi kita untuk membuat tone kita lebih menarik, karena dengan itu pembaca akan merasa menyelami perasaan terdalam dari penulis dari tokoh yang kita buat. Beda dengan kita kalau bikin point of view orang ketiga, di mana kita berperan sebagai orang yang suka tahu. Point of view orang ketiga itu kayak misalnya, ya tadi Budi pagi ini terbangun dengan rasa galau.
Jadi kita berbicara di luar tokoh itu kan. Kalau yang pertama tadi kan kita berbicara sebagai budi, seolah pembaca itu sebagai budinya gitu. Nah di situ kan pasti pembaca akan merasa terhubung dengan tokohnya. Bagaimana bisa dimengerti? Kalau misalkan kurang jelas boleh bertanya. Atau nanti kalau kurang jelas bisa tanya-tanya ke Facebook kami di Mozaik Indie Publisher. Nanti bisa diskusi secara online. Atau datang langsung ke markasnya boleh ya? Ya boleh. Oh boleh, boleh. Atau mungkin kalau kerja di perpustakaan ya, di jam kerja itu bisa datang. Perpustakaan mana nih? Hah? Perpustakaan Perpustakaan Brawijaya. Oh Brawijaya, Ya. kamu Brawijaya. Nanti masuk ke perpus bilang aja cari Mas Ivan gitu loh, di bagian multimedia. Nanti bisa langsung kita diskusi di situ. Tahu semua pokoknya ya nanti yang kelasnya sudah ada ya. Oke, jelas ya Pak ya? Gimana nih? Masih ada sesi panjang lagi apa enggak nih? Masih ada yang ingin bertanya? Mbaknya yang berdiri. Masih pingin. Dengan Mas siapa? Ini Mbak Emang. Mbak yang kita berdiri. Gini Mas, mau nanya masalah pasarnya nih. Kenapa lebih milih sepasang atau dua pasang kaki? Sepasang kacamata gitu ya? Ya, kan kalau dari perjalanannya kan mungkin sudah bisa disamakan dengan matanya, gitu kan? Kenapa enggak apa tadi? Jika dengan tangan. Kan lagi melambangkan kecintaannya gitu. Mewakili cinta gitu. Kenapa sih harus kaki gitu loh? Kalau dilihat kan sama-sama kayak perjalanan juga gitu. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa harus kaki gitu? Kenapa nggak beda dengan tangan gitu? Kalau soal cover ini emang kalau saya sendiri pas pemilihan cover itu lebih prefer ke foto apa itu sama si kaki juga, tapi lagi di pantai pakai snorkeling gitu, lebih catching. Kalau yang ini mereka memilih kaki karena lebih mewakili dari makna traveling itu sendiri gitu loh. Kan kaki itu tuh Berjalan. berjalan gitu ya. Yaitu mewakili dari travelingnya gitu loh. Kalau love-nya itu terwakili dari sebenarnya hurufnya ya. Kalau warnanya sih dari warna orange ini kita mungkin love biasanya diwarnakan warna pink ya. Tapi kita di sini coba pakai warna orange gitu. Jadi karena cintanya kan cinta universal gitu. Kalau cinta yang pink kan cuma sama pacar, sama suami istri gitu loh. Kalau cinta yang orange itu sama universal gitu, global gitu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini Mbak Egi mau. Kalau mungkin kurang puas nanti bisa tanya lagi ke Facebook. Lalu kita ada grupnya ya, grup Love Journey gitu ya. Bisa tanya mungkin di situ sama penulis yang lain mungkin bisa lebih gamblang jawabnya. Atau mungkin untuk cetakan kedua bisa diganti dengan tangan ya Mas ya, jadi lebih banyak yang tertarik gitu loh. Kebetulan kan ini ada rencana penerbitan Love Journey 2. Temanya tuh beda lagi. Kalau ini kan ada cinta di tiap perjalanan. Untuk Love Journey 2, temanya itu mengejar 1000 wajah Indonesia. Di sini kita coba gali cerita itu tentang hal-hal negatif tapi dalam tanda kutip ya. Ketika kita melakukan perjalanan, misalnya kita traveling ke tempat wisata, kita dapat curhatan dari mungkin penjaga wisatanya gitu ya, yang mungkin udah kerja puluhan tahun tapi kurang diperhatikan oleh pemerintah gitu. Atau kalau saya sendiri coba melihat dari sisi yang lain, yaitu saat kita berjuang mencari oleh-oleh gitu loh. Bagaimana kita harus berjuang, misalnya cari oleh-oleh yang paling murah itu gimana, menawar sampai sepertiga harga gitu. Jadi kita coba gali sisi yang lain dari Indonesia gitu, yang mungkin di luar nggak ada. Ya mungkin masih ada yang ingin bertanya lagi. Banyak yang berdiri boleh loh kalau ingin bertanya, nggak apa-apa Mbak. Ya ingin bertanya silakan. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, ini kita mau ada ini ya, bagi-bagi voucher, tapi dengan persyaratan tertentu. Gimana ini? Ya, kita akan
pilih ya untuk pertanyaan terbaik dari siapa. Oh boleh deg-degan kok. Ya, souvenirnya kayaknya menarik ya. Apa yang orang-orang